Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kita bertemu lagi di mata kuliah konsep sistem informasi, masuk di pertemuan yang keempat, di bab 4. Kita akan bicara tentang konsep pengelolaan sistem informasi. Ya. Jadi konsep pengelolaan sistem informasi. Baik, kita akan coba lihat apa yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini. Oke ya. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang sifat dari sistem informasi. Ya, sifatnya apa saja. Yang pertama, eh, seperti kita ketahui bahwa sistem informasi itu kan bisa skala kecil, bisa skala besar ya. Jadi skalanya bergantung daripada apa? Daripada kebutuhan. Yang pertama, sistem informasi ini tidak harus kompleks. Jadi kita bicaranya bahwa kita nggak harus mempunyai sistem yang kompleks gitu kan, yang satu enterprise, satu perusahaan kita terapkan pada sebuah organisasi atau perusahaan nggak ya, tergantung dari ruang lingkupnya. Jadi yang pertama tidak harus kompleks, artinya hanya bagian-bagian tertentu misalkan yang memang kita perlukan untuk kita update ke sebuah sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah ya tentunya bisa saja menggunakan hanya sebuah komputer gitu ya, nggak berkaitan atau nggak terkoneksi dengan jaringan-jaringan yang cukup rumit, tidak ya. Jadi bisa saja menggunakan sebuah komputer, itu bisa mengkategorikan sistem informasi selama datanya itu nantinya disebarkan ya. Karena kan distribusi data itu kan bisa sifatnya hanya ke orang tertentu gitu ya, hanya ke pihak tertentu, tidak ke banyak tujuan. Ya, tapi kategorinya adalah itu sebuah sistem informasi. Jadi bisa saja menggunakan sebuah komputer untuk melakukan pengolahannya. Ya, kemudian melaksanakan komputasi numerik. Jadi ada data yang diolah. Ini kuncinya. Jadi ada data yang diolah. Karena kalau yang namanya kita bicara informasi itu nggak hanya data kemudian disebarkan masih dalam bentuk data. Harus ada transformasinya ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas ya. Jadi harus ada transformasinya. Kalau tidak ada transformasinya berarti apa? Ya tidak ada proses pengolahan dari data menjadi sebuah informasi. Jadi harus ada proses transformasinya. Artinya harus ada pengolahannya, komputasi numerik. Nah, itu pengolahan ya. Bahasa ilmiah dari pengolahan itu adalah komputasi numerik ya. Kemudian bervolume besar ya. Jadi pengertian sebetulnya ini opsional lah. Kalau pengertian bervolume besar bisa saja volumenya tidak besar ya, volumenya kecil. Jadi harus ada proses pengolahan. Kemudian ya tentunya dengan kecepatan tinggi kan. Kalau kita bicara proses manual dengan komputer kan jauh ya. Pengolahan manual dengan pengolahan komputer tentunya akan sangat sangat berbeda ya dalam hal kecepatan. Tentunya akan lebih cepat pengolahan menggunakan komputer. Ya. Kemudian apa? Menyediakan komunikasi dalam organisasi. Artinya ada akses untuk berkomunikasinya. Ya, kan bisa jadi antar organisasi ya, bisa murah ya, murah, akurat dan cepat. Nanti di pertemuan minggu depan, di pertemuan kelima kita akan bicara level organisasi ya dalam sistem informasi. Jadi kalau kita bicara level organisasi apa saja sebetulnya ya, konsepnya bagaimana. Jadi ada akses komunikasinya ya. Kemudian apa? Ya, mudah diakses walaupun penyimpanannya besar. Kita membandingkan penyimpanan manual dengan penyimpanan menggunakan digital gitu ya. Ya tentunya akan berbeda ya. Itu kan arsip, satu lemari arsip itu kalau didigitalkan cukup dalam satu flash disk kan, logikanya begitu. Ya, dan lebih mudah diakses ya. Kita bisa memberikan indeks, penomoran dan sebagainya. Ya, itu pengertian jumlah yang sangat besar. Jadi bukan berarti waduh, perusahaan kita skalanya kecil gitu ya, berarti nggak memenuhi dong kategori sebuah sistem informasi, nggak juga. Ya, kalau datanya disimpan sehari, 2 hari, setahun kan banyak juga data yang disimpan. Oke ya.
Kemudian ya ini ya memungkinkan akses informasi yang sangat banyak. Kalau kita bicara global ya tentunya ya besar ya. Semakin besar organisasi tentunya kebutuhan akan akses informasinya semakin luas. Ya, nggak cuma di lingkungan apa? Di lingkungan internal ya, bisa juga nanti kan antar organisasi ya, cabang ke pusat, nanti pusat ke pusat lagi yang lebih tinggi lagi dan sebagainya ya. Levelingnya tentunya akan lebih meningkat ya, kalau perusahaan semakin besar. Nah, sekarang kita akan melihat pandangan umum tentang sistem informasi ya. Kalau dipandang secara umum ya, dipandang secara umum sistem informasi sudah menjadi standarisasi kerja. Yang pertama. Kita boleh bicara, Pak, di tempat kerja saya, di organisasi saya masih menggunakan kertas, Pak. Ya, masih menggunakan nota untuk penjualan, pembelian. Saya katakan no problem. Tidak ada masalah ya. Karena kan tadi saya bilang bahwa satu komputer saja itu bisa dikategorikan sebagai sebuah sistem informasi. Tapi kayaknya nih saudara ya, kayaknya di zaman sekarang kalau sudah levelnya level kantor, ya toko mungkin pasti ya orangnya menggunakan minimal dia punya laptop untuk ngolah. Betul nggak? Ya, artinya menjadi apa? Menjadi standarisasi kerja. Anak sekolah aja udah pakai laptop gitu ya, apalagi sekelas kantor atau perusahaan. Ya, kita nggak bicara perusahaannya itu besar atau perusahaan kecil, enggak. Ya, tapi ini sudah menjadi apa? Standarisasi kerja. Ya, lalu yang kedua, jaminan kualitas organisasi, betul ya. Semakin perusahaan itu bisa menerapkan sistem informasi dengan baik, maka parameter perusahaannya akan meningkat. Kualitas organisasinya akan meningkat. Perusahaan besar tuh nggak segan-segan untuk ngebom investasi gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem informasi. Lalu yang ketiga sebagai apa? Problem solving, ya, pemecah masalah. Ya, sudah saya singgung di banyak pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya output dari sebuah sistem informasi itu bisa menjadi input di kemudian hari. Bukan cuma sebagai hasil akhir yang kemudian selesai, nggak dipakai lagi, bukan. Ya, informasi yang muncul itu bisa apa? Bisa pakai sebagai pengambil keputusan dan sebagainya ya. Kebijakan-kebijakan di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kegunaan secara umum ya sudah banyak kita bahas ya. Yang paling gampang kan kita bicara tentang bahwa dia dalam mentransformasi data ya. Kemudian apa? Make it simple gitu. Jadi pekerjaan kita jadi lebih mudah sebetulnya. Dengan menggunakan aplikasi tertentu, ya menggunakan komputer katakanlah, menyederhanakan pekerjaan harusnya. Bukan membuat pekerjaan jadi lebih rumit. Gitu. Kalau sebuah sistem informasi itu membuat pekerjaan menjadi lebih rumit, jangan dipakai. Ngapain? Kan gitu ya. Jadi harusnya dia membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian, tadi baru kita lihat di slide sebelumnya sebagai apa? Pendukung keputusan. Outputnya menjadi apa? Menjadi informasi yang berharga untuk membuat kebijakan berikutnya. Ya. Pendukung keputusan dan pemberi keputusan beda, saudara ya. Kalau pendukung keputusan itu outputnya itu memberikan apa? Memberikan masukan. Ya. Tapi ada juga output yang memberikan keputusan. Dalam sebuah sistem informasi itu ada. Ya. Ada sistem informasi yang sifatnya kepakaran. Waduh, kalau kepakaran itu berarti apa? Hasilnya akurat gitu kan. Dengan berbagai metode yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan algoritma yang dibuat, hasilnya adalah memberikan keputusan. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tertentu. Nah, itu hasilnya keputusan hasil. Ya, keputusan. Oke, nah kalau di mata user nih, di mata Anda dan saya, sebetulnya SI itu apa gitu ya. Nah, kalau ini kita bicara kalau di pekerjaan gitu ya. Jadi kalau pelaksana administrasi ya berarti apa? Mengerjakan transaksi, betul ya. Kalau tingkat operator gitu yang mengerjakan rutinitas ya berarti apa? Transaksional ya.
Lalu apa? Mengolah data jelas. Kemudian menjawab pertanyaan dari apa? Orang yang butuh jawaban, yang datanya ada dalam sistem kita. Berapa stok barang? Gitu ya. Bagian penjualan, nanya ke bagian stok. Ya, lama. Cek aja di sistem gitu kan. Dia bisa langsung jawab, oh barang ini udah habis Pak, dan sebagainya, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan. Jadi kalau udah pakai sistem, tapi informasi yang dihasilkan lama, jangan pakai sistem, manual aja. Kan gitu. Menggunakan sistem harus lebih cepat. Ya, menyederhanakan pekerjaan, memberikan informasi akurat. Ingat, sifat daripada informasi ya, akurat, relevan, reliable, ya tepat waktu, dan sebagainya. Nah, kalau di tingkat level manager gitu ya, manager masih di low manager ya, dia dapat data gitu ya dari pelaksana administrasi. Kemudian membantu planning, ya membantu keputusan, mengambil keputusan juga ya. Jadi keputusan-keputusan itu sebetulnya hasil dari sebuah bisa didukung oleh hasil dari sebuah sistem informasi. Kita nggak boleh mengesampingkan bahwa penggunaan sistem informasi itu memberikan apa? Memberikan kontribusi yang sangat besar di level organisasi. Ya, kemudian kalau di apa? Di staf ahli ya berarti apa? Buat analisis gitu ya, buat perencanaan, buat pelaporan. Jadi kalau mungkin di antara kita ada yang ada di sini posisinya gitu kan. Ya, kita butuh tuh informasi buat apa? Ya buat menganalisa, membuat budget gitu ya, memplanningkan dan sebagainya, buat pelaporan juga ya. Kalau untuk di tingkat manajemen, nah ini tingkat manajemen nih apa? Sebagai apa? Laporan rutin, ya laporan tetap, betul ya. Permintaan info khusus, analisis peluang, probabilitas gitu kan, analisis keputusan dan sebagainya sebetulnya banyak sekali. Ya, kalau di mata user ini kan kita bicara user secara umum ya. Oh Pak, saya adanya di posisi ini nih. Oh, saya adanya di posisi ini dan sebagainya. Ya, tapi semuanya memang memerlukan bantuan dari sebuah sistem informasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau manfaat ditanya, manfaatnya apa? Memang kalau kita mungkin nggak sadar bahwa kita sudah terlibat dalam sebuah sistem informasi, mengejawabnya ragu-ragu. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa kita ada dalam ruang lingkup sebuah sistem informasi, pasti Anda bisa menjawab ini. Ini jawabannya pasti ada dalam benak kita. Betul ya? Pekerjaan jadi lebih mudah, lebih betul. Waktunya lebih efisien, cepat. Ya. Kemudian apa? Ya nggak banyak biaya operasi yang dikeluarkan, nggak nyetak-nyetak dan sebagainya kan. Harusnya ya. Ini logikanya ke sana. Kemudian ya waktunya. Semakin pekerjaan efektif, semakin cepat ya waktu bekerja semakin efektif. Gitu kan? Ngitung yang harusnya 5 jam, setengah jam dengan komputer selesai. Beres. Paham ya? Ini pasti akan muncul dalam jawaban kita nih. Nah, kalau tujuannya apa tujuannya? Ya, kalau tujuannya banyak ya. Tujuan tuh hampir sama dengan manfaat. Tapi sebetulnya gini, saya pernah nyinggung di pertemuan keberapa nih ya, bahwa kalau kita pengen membuat sebuah rangkaian konsep, merencanakan sebuah sistem informasi, yang harus kita lakukan sebetulnya adalah menentukan tujuannya dulu. Betul ya? Kalau tujuannya sudah ditentukan, baru kita bisa melakukan menyusun komponen-komponen yang lain. Apa inputnya, gimana prosesnya, outputnya, bagaimana. Tapi kembali ke tujuan dulu. Nah, sekarang kalau kita detailkan, ya beragam tujuan itu apa? Untuk apa sebetulnya? Membantu manajemen dalam tugas perusahaan. Oh, tujuan ini berarti bisa membantu manajemen. Kalau tujuannya nggak bisa membantu, jangan pakai. Percuma. Betul ya? Menghasilkan informasi yang berkualitas, kualitas informasinya nggak diragukan. Kemudian, mensistematiskan pekerjaan. Artinya, yang manual-manual itu diminimalkan. Mungkin masih ada beberapa bagian yang harus manual dikerjakan ya. Tapi sebetulnya semakin jauh nanti, semakin dia berkembang, harusnya mensistematiskan pekerjaan.
Jadi udah nggak ada lagi tuh KRS secara manual gitu, nulis di kertas dan sebagainya. KRS-nya sekarang udah online, contoh misalkan. Ya itu contoh yang kita bisa gambarkan ya, mensistematiskan pekerjaan. Ya, memberikan informasi nilai gitu ya. Nggak perlu cetak di kertas dulu, tempel depan pengumuman, by email aja. Masuk ke akun masing-masing. Mensistematiskan informasi pekerjaan. Paham ya? Ini kan hal-hal yang sebetulnya nggak kita sadari, padahal ini adalah tujuan sistem informasi sebetulnya. Kemudian apa? Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusianya kan. Yang tadinya nggak bisa pakai komputer jadi pakai komputer. Yang tadinya nggak bisa pakai internet jadi pakai internet. Otomatis ya, itu akan berjalan beriringan kan. Orang menggunakan teknologi, ya lama-lama dia akan ngerti tentang teknologi, minimal menggunakan dan memanfaatkan. Kemudian, mengembangkan kreativitas sumber daya manusia. Orang semakin kreatif. Oh iya ya bisa begini, oh iya bisa begitu dan sebagainya. Ya di awal pandemi kita kalau mau bikin materi, aduh, ntar kuliah gimana nih online? Ya, gimana caranya bikin video? Wah, collab. Ya, apalagi yang non IT, collab ya untuk bikin apa namanya? Bikin video. Waduh, keder gitu kan bikin video. Ya, ternyata setelah pandeminya berjalan setahun, ya ini udah 2 tahun ya pandeminya. Orang banyak yang kreatif bikin video pembelajaran. Paham ya, Saudara ya? Mungkin Anda ngalamin juga ya. Nah, kalau masalahnya apa? Ya, kalau masalah tetap ya, pengadaan SI tidak lepas dari biaya. Pasti ada biaya yang dikeluarkan ya, tapi sekali lagi bahwa harusnya biaya ini nantinya akan memberikan profit secara tidak langsung. Balik lagi SI itu. Profitnya nggak langsung. Ya, tapi hasil dari SI ini akan memberikan keuntungan bisnis sebetulnya. Informasi bisnis yang muncul tadi, kecepatan pengolahan data, laporan jadi lebih cepat dan sebagainya. Akhirnya apa? Meminimalkan biaya justru. Walaupun pada awalnya apa? Ya mahal kerasa gitu ya. Kemudian apa? Wah, kudu ada orang IT. Ya ini resiko. Ya, resiko yang muncul pada saat penerapan sistem informasi. Mungkin kita nggak hire orang khusus ya. Nah, tapi bisa menggunakan outsourcing gitu. Karena biaya juga ya, biaya juga. Kemudian yang C adalah keamanan data ya, pernah kita bahas ya. Kalau Anda connect saja ke internet sebetulnya ya kita sudah membuka data kita ke orang lain secara tidak langsung. Ada resiko untuk orang bisa ngambil data kita. Oke ya. Kemudian apa? Ya ini hal-hal yang harus dihindari pada sistem informasi. Ya, jangan sampai informasi yang dihasilkan nggak berguna, saudara. Ngapain ya? Udah pakai sistem informasi, tapi informasi yang dihasilkan nggak berguna, kan percuma. Ya, informasinya menghasilkan yang berlebihan gitu, yang nggak perlu dimunculin, nggak usah, nggak perlu. Kemudian apa? Nggak on time, lama ya, sudah lama nih. Butuh mau cari apa hasil transkrip aja kok lama gitu kan? Bisa jadi ya. Lalu apa? Biayanya boros. Pakai SI kok biayanya muncul terus, rusak ini, rusak itu dan sebagainya. Ya ini harus dihindari, ya harus dihindari. Ini resiko yang mungkin muncul pada saat sistem informasi diadakan di satu perusahaan atau organisasi. Ya pasti muncul resiko ini ya. Ya tapi harus dihindari gitu ya, harus diminimalkan. Mungkin hilang sama sekali agak susah ya, tapi diminimalkan lah, ya diminimalkan. Nanti berjalannya waktu sudah mapan gitu kan, orang udah mulai terbiasa menggunakan SI-nya, ya tentunya akan lebih rapi gitu ya, lebih rapi. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan di minggu yang keempat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat gitu ya untuk Anda semua, menambah wawasan minimal, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya kalau kita sebagai pengguna SI
ya hal-hal tadi itu menjadi hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya, baik, demikian saya sampaikan materi minggu keempat, ya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda yang mendengarkan. Terima kasih, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk